Tidak hanya ke Iran, kini Trump semakin berambisi menguasai Greenland. Terlebih ia mengumumkan niatnya untuk membentuk Dewan Perdamaian yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, sejenis Dewan Keamanan tandingan untuk Dewan Keamanan PBB. Kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho dan juga ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis. Bapak-bapak selamat petang semua. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Wibawa dan Pak Todung akan segera menyusul. Pak Wibawa, bahwa kita tahu Amerika Serikat ini tidak hanya mengancam melalui ekonomi, militer, bahkan membentuk Board of Peace. Menurut Anda, seberapa serius sebenarnya ancaman Trump kepada negara-negara yang mendukung Greenland? Oke ya, langsung saja ya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi secara substansial ini tidak bisa dianggap hanya sebagai joke. Karena ini mengandung makna substansial yang penting secara global dari perspektif global security dan national security, bukan hanya saja dari Amerika, tapi setiap negara yang berkepentingan di situ. Jadi apa yang terjadi saat ini bisa diterangkan dari perspektif neorealisme. Apa itu neorealisme? Neorealisme itu suatu paham yang beranggapan bahwa di atas negara itu tidak ada lagi kekuatan lain. Oleh karena itu kondisi menjadi anarkis. Supaya yang anarkis itu tetap orderly, harus ada yang namanya kekuatan yang real, dalam hal ini terutama militer dan ekonomi, dan ini harus disertai dengan balance of power, ya. Dan di mana neorealisme ini, ya, ada 3 dimensi dalam melihatnya. Yang pertama adalah karakter dari pemimpin. Sebagaimanapun agresif seorang pemimpin, itu hanya satu variabel. Variabel kedua adalah domestic issue. Ya, bagaimana kondisi suatu negara itu akhirnya menentukan apakah negara itu nanti akan menjadi agresif dan berperang atau tidak. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut neorealisme adalah penyebab perang, penyebab konflik di dunia ini adalah kondisi anarkis, struktur. Ya, di mana akhirnya dari neorealisme ini lahirlah apa yang disebut defensive dan offensive realism. Ya, yang defensif itu seperti Indonesia misalnya, kita cukup mempunyai kekuatan militer tanpa harus bersikap agresif. Tetapi ofensif ini hitungannya beda, adalah power maximizing, dan biasanya ini menjadi inherent karakter dari great powers atau superpower. Itu poinnya, ya. Jadi ofensif ini sekarang yang diselami oleh Presiden Trump, yang di mana beliau melihat bahwa jika apa yang terjadi di Greenland ini tidak di manage, di kemudian hari akan menjadi masalah global security karena terjadi great power competition. Di dalam perspektif neorealis, perdamaian itu hanya sementara. Kalau lagi damai, itu namanya interwar period. Berarti harus siap. Apa yang terjadi sekarang adalah irregular competition. Di mana kompetisi antara great power itu tidak ikut aturan main lagi. Nah, sehingga Amerika mengambil langkah yang agresif, yang cukup inisiatif dari Presiden Trump dengan pendekatan offensive realismnya untuk mengamankan akses penting menuju Arktik. Ya, tapi kalau kita lihat dari ambisi Trump ini yang begitu menggebu-gebu, bukankah justru ini malah melahirkan konflik khususnya antara Amerika Serikat dengan beberapa negara di Eropa, Pak Wibawa? Nah, sekarang begini Mas, ya, dari neorealis itu akhirnya berkembang pahamnya menjadi liberalis. Ayo kita atur bagaimana power balance of power itu bisa diatur dalam kerjasama, atau semangatnya adalah exchange energi satu sama lain. Jika itu belum bisa meng-create keadaan yang stable dalam konteks great power competition saat ini antara Amerika, China, dan Rusia khususnya, mari kita masuk ke dalam institusionalis pendekatannya. Ayo NATO, bagaimana bicara? NATO dan Rusia juga pernah partnership sebelum adanya invasi di Ukraina. Tetapi itu juga tidak jalan juga. Ayo kita dekatkan dengan konstruktivis. Konstruktivis mengatakan apa? Jika identity ini compatible, semua dunia ini akan damai. Ternyata itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya akhirnya Trump mengambil suatu langkah yang agresif dengan pendekatan offensive realis. Dia akan mencoba menciptakan order baru dengan merupakan satu manuver yang mendahului, atau disebut dengan yang namanya preventif atau mencegah akses dari great power lainnya di Arktik yang sudah melakukan aktivitas militarisasi dan juga ekonomi dan infrastruktur. Baik, kita sudah dapat poinnya. Saya ingin coba menyapa Pak Todung. Pak Todung sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Boleh dibuka videonya mungkin, Pak, dan audionya? Lagi, Bang. Pak Todung? Ya. Baik.
Bisa dibuka videonya Pak Todung, sembari menunggu mungkin Pak Todung juga bisa menjelaskan bahwa Anda merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Norwegia. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa solid sebenarnya negara-negara Skandinavia ini soal eksistensi Greenland dan apakah ancaman tarif Trump bisa memecah dukungan Eropa kepada Greenland Denmark? Ya, negara-negara Nordics, ya, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, termasuk Islandia, itu sangat kompak. Oke. Ya, saya tidak meragukan sama sekali kekompakan mereka. Dan jangan lupa bahwa selain Greenland, Norwegia juga punya ya satu daerah yang disebut Svalbard. Svalbard yang sekarang secara fisik itu ada Norwegia, ada Rusia. Tapi itu ya masuk dalam wilayah Norwegia. Ya, jadi presiden yang akan terjadi kalau aneksasi terhadap Greenland itu dilakukan oleh Amerika, ini akan jadi presiden yang sangat buruk, yang menakutkan buat negara-negara lain, karena seolah-olah ya apapun bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang unilateralisme ini. Ya. Dan dunia ini kan dunia yang multilateral, bukan unilateral. Jadi kalau misalnya hukum internasional tidak dihormati, ya semua negara akan ya mengalami ketakutan, mengalami ketidakpastian. Jadi kalau Anda tanya apakah solid, apakah kompak, mereka sangat kompak. Ketika disebut oleh Pak Todung sangat kompak, tetapi apakah kekuatan militer termasuk juga ekonomi dari negara-negara Skandinavia ini mampu untuk melawan Amerika Serikat? Ya tentu tidak mudah, tapi kalau misalnya semua negara, bukan hanya negara Skandinavia, tapi negara Eropa, ya Barat terutama, ya ini akan cukup signifikan, dan Amerika tentu mesti berhitung dua kali. Tidak mungkin mereka mengorbankan kepentingan ya global mereka, kepentingan bisnis mereka, nasional mereka, ya hanya untuk menganeksasi Greenland. Nah itu menurut saya sangat tidak mungkin, dan saya melihat surat yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, itu suratnya sangat nasty, ya, sangat kasar, dan itu surat betul-betul mengesankan bahwa ya there is no international law, tidak ada hukum internasional lagi. Padahal Piagam PBB pasal 2 ya poin 4 ya atau ayat 4 itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada kekerasan ya yang bisa dilakukan untuk menganeksasi sebuah negara. Dan saya kira Greenland ya Denmark itu punya kedaulatan di sana. Memang Greenland itu bukan ya negara sendiri, tapi dia adalah semacam bagian yang tidak terpisahkan dari Denmark, dan mereka punya kedaulatan. Oke, artinya mungkin bisa dielaborasi lagi Pak Todung. Menurut Anda, sikap yang kemudian diambil oleh Amerika Serikat ini, khususnya Donald Trump, tujuannya apa? Sebetulnya sih kita bisa melihat ya, tujuan dibalik itu adalah ya transaksional. Ya. Di sana kan banyak sumber daya mineral yang bisa bisa diolah ya, bisa diambil. Tapi kan selain itu juga alasan geopolitiknya adalah Greenland itu sangat dekat dengan Rusia dan juga dengan Cina, dan untuk kepentingan security Amerika dan kepentingan security-nya Eropa, Donald Trump merasa bahwa itu penting untuk menguasai. Nah, tapi kan kalau menguasai kan itu bukan memiliki. Nah, yang kita kesankan sekarang adalah, yang kita baca adalah bahwa Donald Trump itu ingin memiliki Greenland. Apakah dengan membeli Greenland atau menguasai secara militer Greenland, dan ini satu presiden yang sangat jelek untuk dunia internasional, buat hukum internasional, dan ini tidak bisa dibenarkan. Oke, baik. Saya ingin tanyakan ke Pak Wibawa tadi, Pak Todung. Tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak Todung. Nah gini, Crimea ya, itu kan juga dianeksasi oleh Rusia. Namibia itu dianeksasi oleh Afrika Selatan. Nah ini menurut saya presiden yang sangat jelek, dan kalau misalnya kita melihat perang Ukraina Rusia sekarang ini, nah perang Ukraina Rusia ini adalah ya satu hal yang selama ini ditolak ya, dikritik ya, dilawan oleh Eropa Barat ya, oleh NATO. Nah ini apa yang terjadi dengan semua prinsip-prinsip ini kalau misalnya aneksasi terhadap Greenland ini dilakukan? Baik. Saya ingin ke Pak Wibawa, bahwa tadi Pak Todung mengatakan negara Eropa ini sangat kompak. Apakah kemudian strategi Trump lewat ancaman menaikkan tarif dagang, Pak Wibawa, bisa menaklukkan negara-negara Eropa yang berseberangan? Jadi di balik ini semua backgroundnya adalah irregular
great power competitions yang terjadi di masa damai saat ini. Ya, di mana antara rising power dan ruling power itu kalau selama 5 abad terakhir itu chance-nya itu 20 dari 16 persaingan ruling dan rising power itu 4 itu tidak berakhir perang, 4 berakhir perang. Jadi ada chance 75% akan perang. Nah, sehingga kompetisi itu begitu irregular sekarang, terutama Amerika versus China dan Russia, ya. Dan di mana akhirnya Greenland ini menjadi battle space di dalam irregular global competition, ya, irregular great competitions, ya, great competition. Jadi buat liberalis, buat institusionalis dan buat konstruktivis ini pasti nasty sekali. Saya bisa paham yang disampaikan oleh Profesor Todung Mulia. Tapi untuk perspektif neorealis, dari perspektif ofensif realis, dari perspektif seorang pemimpin superpower, ya dia tidak ada pilihan lain karena ini pilihan strategis. Dan mungkin ujung-ujungnya nanti ini akan seperti the compact of the free states yang ada di kawasan Indo-Pasifik seperti Palau, seperti Micronesia, seperti Marshall Island, di mana akan mereka menjadikan Greenland bagian dari Amerika. Mungkin itu karena untuk mendeter, untuk mendinai akses strategis untuk kebangkitan China dan juga kebangkitan Rusia. Tentu yang harus diantisipasi ya, apakah betul nanti akan ada dampak bagi negara kita, tentu ini yang harus diantisipasi. Terima kasih atas jawaban Anda Pak Wibawanto Nugroho dan juga Pak Todung Mulya Lubis. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.